Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas di dalam teks eksposisi. Coba kalian perhatikan. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang kita kembangkan menjadi sebuah kerangka pengembangan sebuah paragraf. Kemudian, untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kalian kembangkan gagasan-gagasan pokok yang sudah kalian tulis tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi lebih jelas bagi pendengar atau pembaca. Ibu pertegas lagi ya. Jadi, untuk menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan penjelas di dalam teks eksposisi, ketika kalian ingin menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi, yang harus kalian ingat adalah di dalam satu paragraf itu pasti terdapat satu gagasan pokok yang mendasari gagasan penjelas. Kemudian, sebelum kalian menyusun sebuah teks eksposisi, kalian data dahulu gagasan pokok yang ingin kalian bahas sesuai dengan topiknya ya. Jadi, misalkan kalian ingin membahas topik tentang bencana kabut asap, contoh. Nah, kalian data gagasannya pokoknya apa saja. Seperti ini misalnya, kalian sudah menentukan topik yang ingin kalian bahas apa. Kemudian, langkah selanjutnya kalian tentukan gagasan pokoknya apa saja. Berapa gagasan pokok, Bu? Tergantung kalian ingin membuat teks eksposisinya berapa paragraf. Jika kalian ingin membuat 4 atau 5 paragraf, maka ada 4 dan 5 gagasan pokok yang harus kalian buat, sesuai dengan topik yang kalian mau bahas tadi. Kemudian, setelah kalian dapat gagasan pokoknya, kalian kembangkan atau kalian tambahkan dengan gagasan penjelas, agar ide di dalam gagasan pokok tadi dapat tersampaikan menjadi lebih jelas lagi. Dan perlu diingat ya, bahwa harus mengandung fakta. Nah, coba kalian perhatikan dulu contoh di sini ya. Di sini ada contoh gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utamanya, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Kemudian gagasan penjelasnya, yang pertama, sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Gagasan penjelas yang kedua, langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Gagasan penjelas yang ketiga, sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Coba kalian perhatikan gagasan utamanya. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Itu disebut sebagai gagasan utama. Kemudian, apa gagasan pokoknya? Yaitu kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Kemudian kalian lihat gagasan penjelasnya. Dari 3 gagasan penjelas tersebut, ketiganya itu menjelaskan dengan lebih rinci tentang bencana kabut asap yang merupakan bencana memilukan. Perlu diingat ya bahwa gagasan penjelas ini adalah berisi sebuah argumen yang akan mendukung gagasan utama tadi. Jadi di dalamnya pasti akan berisi fakta-fakta, bukti, atau pernyataan dari para ahli. Perhatikan gagasan penjelas yang pertama. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Di sini berarti berselimut asap putih. Asap putih di sini yang dimaksud adalah bencana kabut asap tadi yang dijelaskan pada gagasan utama. Kemudian, gagasan penjelas yang kedua, kalian lihat langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru.
Berarti bencana kabut asap yang dijelaskan pada gagasan utama itu terjadi di langit di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, di gagasan penjelas yang ketiga dijelaskan bahwa dari pernyataan seorang mantan Menteri Kehutanan yaitu Zulkifli Hasan bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tidak mudah. Nah, berarti bencana kabut asap tadi disebabkan oleh apa? Oleh kebakaran lahan dan hutan. Sampai di sini jelas ya? Jadi kalian harus bisa membedakan gagasan utama dan gagasan penjelas. Setelah kalian dapat membedakan, dari satu gagasan utama nanti kalian dapat menjabarkan apa gagasan penjelasnya. Nah, kalau gagasan pokok tadi tentang bencana kabut asap merupakan bencana yang memilukan dan gagasan penjelasnya dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh, yang padu, kalian lanjutkan untuk menata gagasan pokok dan gagasan penjelas pada nomor 2 dan 3 ke dalam sebuah paragraf yang utuh ya, dengan mengisi tabel berikut. Di sini Ibu berikan contoh untuk gagasan utama yang nomor 2. Ibu berikan contoh 2 gagasan penjelasnya. Untuk 2 gagasan penjelas yang lain, kalian cari sendiri ya. Gagasan utama yang nomor 2, penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Gagasan penjelas yang pertama, banjir yang akhir-akhir ini terjadi sebagian besar karena berkurangnya daerah resapan air, serta gundulnya hutan akibat pembalakan liar. Kemudian, gagasan penjelas yang kedua, longsor juga terjadi karena bukit atau gunung tak mampu menahan air hujan. Nah, coba kalian perhatikan, dari kedua gagasan penjelas itu, masing-masing mereka menjelaskan dengan lebih rinci apa penyebab bencana yang dilakukan oleh perilaku manusia itu. Yang pertama, terjadi banjir karena kurangnya daerah resapan air, sama gundulnya hutan akibat pembalakan liar. Apa Bu pembalakan liar itu? Pembalakan liar itu adalah penebangan liar ya anak-anak. Jadi karena terjadi pembalakan liar, maka hutan menjadi gundul dan resapan air menjadi berkurang. Pembalakan liar tentunya dilakukan oleh perilaku manusia. Kemudian di gagasan penjelas yang kedua juga sama ya. Longsor juga terjadi karena bukit atau gunung tak mampu menahan air hujan. Jadi di gagasan penjelas yang kedua ini dijelaskan bahwa selain banjir juga terjadi longsor yang terjadi karena bukit dan gunung tak mampu menahan air hujan karena ada pembalakan liar tadi ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi gagasan penjelas itu dibuat untuk menjelaskan atau menjabarkan secara lebih rinci, lebih detail apa yang terjadi dari permasalahan yang diangkat pada gagasan utama. Oke, kemudian kita lanjut ke menyusun teks eksposisi. Nah, untuk menyusun sebuah teks eksposisi, maka ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik pembahasan. Ibu sarankan kalian memilih topik yang kalian minati atau yang kalian sukai untuk memudahkan kalian membuat teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisannya. Misalkan tujuannya untuk memberikan himbauan atau mengajak orang-orang atau juga memberikan informasi. Nah, kemudian kalian yang ketiga membuat kerangka topik. Tujuannya supaya pembahasan yang akan dibahas di dalam teks eksposisi tidak melebar kemana-mana, tidak terlalu jauh pembahasannya. Jadi, kalian tentukan apa saja yang akan dibahas di dalam teks eksposisi tersebut, supaya tulisan di dalam teks eksposisinya tidak melebar kemana-mana.
kalau ada kerangka tersebut. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi, kalian buat dulu gagasan pokoknya. Misalkan, dari topik yang ingin kalian tulis tadi, kalian ingin membuat gagasan pokoknya 4 atau 5. Nah, berarti nanti di gagasan penjelasnya juga akan ada 4 dan 5 gagasan penjelas. Berarti nanti akan ada 4 atau 5 paragraf yang akan kalian tulis di dalam teks eksposisi kalian. Nah, langkah yang terakhir yaitu menulis teks eksposisi secara padu sesuai strukturnya. Setelah tadi kalian menentukan topik dan mengembangkan gagasan pokok serta gagasan penjelas, kalian akan menyusun gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah kalian buat menjadi suatu paragraf utuh. Kalian susun dari awal hingga akhir sesuai dengan struktur teks eksposisi tentunya ya. Sampai di sini, kalian paham tentang cara menyusun teks eksposisi? Kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan pada ibu ya. Ibu berikan tugas untuk materi kita hari ini ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama ada di halaman 76 dan 77. Di situ ada tabel gagasan utama nomor 2 dan gagasan utama nomor 3. Di gagasan utama yang nomor 2 ada 4 gagasan penjelas. Tadi ibu sudah contohkan 2 ya. Kalian isi 2 tabel yang lain. Kemudian di gagasan utama yang nomor 3 ada 6 gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasnya apa saja kalian tulis di situ. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah membuat sebuah teks eksposisi. Jadi, kalian pilih salah satu dari topik yang akan kalian gunakan. Ada air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Kemudian, sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai. Ada lagi pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Terakhir, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Nah, dari 4 topik ini kalian pilih salah satu yang akan kalian jadikan sebuah teks eksposisi. Atau kalian juga boleh menggunakan topik lain yang ada di kehidupan kalian sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Boleh sekali di luar 4 topik ini. Untuk tugas nomor 1, kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Nanti ibu akan buat form pengumpulannya. Sementara untuk tugas yang nomor 2, kalian tulis di kertas selembar atau 2 lembar. Kalian beri nama dan juga kelas. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan saat kita ketemu di sekolah. Untuk kelas A, kalian bisa titipkan ke temannya yang di kelas B ya, untuk mengumpulkan. Nah, sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga berhasil.